email server dan FTP. Nah, di sini untuk tujuan praktikum kali ini adalah memahami fungsi mail server, protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah dasar teori. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam suatu jaringan server mail yang sama. Nah, fungsi mail server di sini berfungsi untuk mengatur atau menerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Yang kedua, web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface. Dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu. Nah, protokol email itu dibagi menjadi 3 protokol utama. Yang pertama melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. Di sini SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Nah, apa itu SMTP? Yaitu adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada di dalam server email Anda. Nah, di sini port SMTP default yaitu port 25 dan port 426. Nah, di sini adalah pengertian POP3 atau Post Office Protocol V3, yaitu versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Contohnya di sini ada Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal perangkat komputer. Di sini POP3 dibagi menjadi 2, yaitu 110 dan 995. Kelebihan menggunakan POP3 adalah ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membuka kembali. Kebanyakan ukuran tidak ada limit untuk email yang dikirim ataupun yang diterima. Selanjutnya adalah dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang keempat, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali harddisk komputer Anda penuh. Kekurangannya adalah jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Yang kedua, semua pesan akan disimpan di komputer. Yang ketiga adalah semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Yang terakhir adalah folder email terkadang hilang. Nah, selanjutnya adalah IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. Nah, kalau di IMAP, protokol menggunakan komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap sama berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Kelebihannya adalah
Anda dapat mengakses email dari mana saja. Yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi. Yang ketiga adalah Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka. Yang selanjutnya adalah attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP. Kekurangannya adalah beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server sehingga. Yang ketiga adalah email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Nah, komponen mail server ada mail user agent, selanjutnya adalah MTA, mail transport agent. Yang ketiga adalah MDA, mail delivery agent. Untuk user itu adalah program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Untuk transport di sini adalah komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Untuk delivery di sini adalah program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Nah, di sini adalah cara kerja dari mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda. Fungsinya yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta kedua adalah incoming server, yaitu receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming dihandle POP3 pada port 110. Nah, di sini adalah urutan dari email, yaitu dari sender atau pengirim ke user agent. Di sini waiting list email, selanjutnya ke MTA, ke user mailbox, ke user agent, yang terakhir adalah ke receiver atau penerima. Jenis-jenis mail server yaitu yang pertama Sendmail, Postfix, dan Gmail. Contoh mail server di sini ada beberapa, yaitu di sini ada MTA, itu contohnya adalah Sendmail, Postfix, Exim, Gmail, Xpine, dan Netscape. Delivery agent di sini contohnya adalah sesuai dengan mailbox masing-masing user. Dan mail user di sini contohnya adalah Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, selanjutnya kita akan melakukan skenario percobaan. Di sini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentransmisikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi, sehingga lebih mudah diingat tanpa kita mengingat IP-IP yang sulit untuk kita ingat-ingat. Nah, di sini kita sedikit berbeda dengan mensimulasikan jaringan. Kita menggunakan jaringan yang kemarin telah kita buat. Cuma di sini untuk kemarin kita hanya menggunakan satu server sebagai web server. Di sini kita akan pecah di switch sehingga kita mempunyai 3 server. Di sini ada web server, ada FTP server, dan mail server. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan DNS yang terhubung ke mail server yang digunakan untuk mengganti IP, sehingga kita lebih mudah mengingat dan mudah untuk menuliskan. Nah, yang kedua adalah langkah percobaan. Di sini dengan skema jaringan yang telah kita buat, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1 dan PC 2 yang tersambung ke DNS server, yaitu 33.33.33.1, dan mail servernya adalah 43.43.43.4. Kita lihat di sini DNS servernya kita sudah di 33.33.1, dan mail servernya kita sudah menggunakan 43.43.43.4.
Pada percobaan selanjutnya, setelah kita membuat skema jaringan, selanjutnya kita tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kalau di sini percobaan kali ini saya menggunakan domain yaitu mail.jarcom.com. Di sini di service, lalu di DNS. Pada percobaan kali ini untuk mail server yang IP-nya 43.43.43.4 saya ganti menggunakan mail.jarcom.com. Jadi di sini kita menggunakan di domain mail.jarcom.com untuk web server yang akan kita coba. Nah, selanjutnya pada PC 1 kita mencoba untuk melihat apakah jaringan atau web server untuk mail server adalah apakah sudah sesuai dengan alamat yang kita tuju, yaitu untuk mail server di 43.43.43.4 dan untuk DNS server di 33.33.33.1. Kita lakukan percobaan di PC 1. Nah, di command prompt di sini kita pakai perintah nslookup. Yaitu mail.jarcom.com. Di sini kadang ketika kita melakukan percobaan yang pertama sedikit lebih lama, atau untuk Cisco-nya terkadang tidak connect. Nah, kita sudah berhasil untuk melihat apakah server yang kita tuju sudah benar. Di sini kita sudah benar untuk addressnya. Untuk domain mail.jarcom.com di mail server 43.43.43.4. Untuk DNS-nya di 33.33.1, jadi sudah benar, sudah sesuai dengan perintah di nomor 3. Di perintah selanjutnya, pada mail server kita aktifkan server mail dan buat akun 2 email untuk pengguna sebagai berikut. Nah, ada di sini kita pada mail server, kita ke service, ke email. Jadi di sini kita harus membuat user, yaitu yang pertama mahasiswa dengan username mahasiswa, yang kedua adalah dosen yang bisa diakses untuk dosen. Di sini percobaan selanjutnya setelah kita membuat 2 akun email pengguna, selanjutnya kita pada PC 1 konfigurasi email client dan coba mengirim email dari user PC 1 ke PC 2, atau kalau di sini kita menggunakan PC 3. Dari PC 1 kita akan ke email, kita ke konfigurasi email. Nah, kita misalkan kita adalah mahasiswa dengan emailnya yang sudah kita buat adalah mahs@email.jarcom.com, dengan incoming mail servernya mail.jarcom.com, outgoingnya juga sama dengan user MHS dan password MHS. Setelah kita buat, kita save. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat email yang akan kita kirim ke dosen atau ke PC 3. Compose. Di sini kita menuju email yang akan kita tuju, yaitu di dosen@mail.jarcom.com dengan subjek adalah example atau contoh.
konfigurasi email adalah email coba kita send. Untuk apakah kita mengetahui ini sukses terkirim atau tidak, di sini harus sukses apabila sudah benar kita dan tersampaikan ke server, maka di sini adalah akan ternotifikasi send sukses. Lalu kita close. Untuk perintah selanjutnya, lalu kita konfigurasi email client atau ke PC3, lalu kita receive. Nah, di PC1 tadi kita di sini sudah login untuk email dari mahasiswa. Untuk mail dosen ada di PC3. Kita ke mail. Nah, di sini sudah kalau nanti belum ada bisa kita klik receive. Nah, di sini ada mail yang baru. Ini percobaan yang kemarin, ini percobaan kita yang baru tadi. Kita lihat, nah ternyata berhasil terkirim ke PC3. Nah, sebelum kita receive atau menerima, pastikan konfigurasi sudah benar. Kita menggunakan nama terserah. Di sini saya menggunakan nama dosen. Untuk email address adalah email yang kita buat tadi, yaitu dosen@email.jargon.com. Email server dan outgoing mail server itu sama dengan user dan password dosen. Nah, ternyata kita sudah berhasil menerima email dari PC1 atau email dari mahasiswa. Oke. Untuk perintah selanjutnya, pada aplikasi mail client pada laptop atau PC3, kita coba reply apakah yang masuk tersebut. Kemudian kita cek kembali ke PC1 apakah email reply sudah bisa masuk atau belum. Nah, setelah ini kita reply. Nah, email percobaan dosen. Nah, ternyata kita sudah sukses. Di sini kita lihat di PC1 atau PC mahasiswa apakah diterima, kita receive. Nah, ternyata kita sudah terima emailnya dan email percobaan berhasil. Selanjutnya, setelah kita berhasil untuk percobaan di mail server, kita selanjutnya langsung ke FTP server. Nah, di sini setelah kita belajar tentang mail server, kita akan belajar apa itu FTP server atau file FTP saja, yaitu file transfer protocol, yaitu adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file dari komputer atau download atau mengirimkan file ke server upload atau upload. Nah, FTP ini digunakan untuk melakukan peredaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya, fungsi FTP server yaitu yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak di publik. Selanjutnya telah mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah cara kerja FTP. FTP bekerja mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk
bisa mengakses data. Nah, setiap kali kamu ingin mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP. Nah, di sini aplikasi FTP client yang tersedia adalah salah satu FTP yang terkenal dengan FileZilla. Nah, ini adalah contoh-contohnya, yaitu FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Yang kedua, WinSGB, hampir sama dengan FileZilla, merupakan aplikasi yang cukup populer apalagi untuk pengguna Windows, seperti beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSGB adalah SFTP, SGP, FTP, dan WebDev. Yang selanjutnya adalah GFTP, yaitu merupakan aplikasi FTP client yang banyak tersedia di sistem operasi Linux. Nah, di sini adalah perintah dasar dari FTP. Ketika yang pertama koneksi FTP server ke klien, itu menggunakan FTP dengan elemen FTP server. Untuk melihat direktori server, kita menggunakan perintah dir. Untuk mengupload file dari PC klien ke server, kita bisa menggunakan boot. Itu untuk mendownload file dari server ke PC klien, dan get untuk keluar dari koneksi FTP server. Nah, kita akan melakukan percobaan sekarang. Yang pertama adalah untuk skema jaringan simulasi. Kita menggunakan skema jaringan yang sama dengan mail tadi. Nah, selanjutnya adalah membuat skema jaringan. Jadi kita sudah membuat yang tadi kita gunakan untuk mempelajari mail server. Yang kedua, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user sama dengan coba, password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, kita coba ke FTP server. Nah, kita ke service, kita ke FTP. Nah, kemarin kita sudah membuat beberapa. Di sini ada Cisco dengan full access, dosen, dan mahasiswa. Untuk perintah selanjutnya, setelah kita membuat user di FTP, yang pertama adalah pada PC K1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip isi1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Nah, kita akan membuat dari satu. Nah, kita membuat teks di sini. Filenya isi satu. Kita save dengan nama pesan isi1.txt. Setelah kita berhasil membuat file teks di PC1 yang akan diupload FTP server, nah kita cek di situ apakah sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita ke PC1, lalu kita perintah dir. Di sini ada pesan isi1.txt. Nah, setelah kita membuat pesan di sini, nah kita harus membuat koneksi ke FTP server, yaitu 43.43.
dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file ke server menggunakan perintah. Di sini kita akses FTP server menggunakan tabcam. Kita coba di FTP server. Kita cuma maaf untuk salah perintah. Kita cuma FTP 3. Kita menggunakan password yang sudah kita buat. Nah, setelah berhasil login di sini, kita sudah berhasil masuk ke FTP server. Setelah itu, setelah login, kita akan upload file tersebut ke server, ke FTP server dengan perintah yaitu boot. Kita akan input ini pesan pc1.txt. Nah, setelah kita berhasil mengupload file dari PC1, kita akan melihat apakah file tersebut dapat diakses dari PC dosen. Kita lihat yaitu kita apakah dapat mengakses dari PC3. Kita tadi mengakses dari mengupload dari PC1. Kita lihat di sini, kita lihat di PC3 atau PC dosen kita belum menerima filenya, lalu kita login ke FTP server. Nah, kita akan menggunakan password dan username dosen. Nah, setelah kita berhasil masuk di sini, kita lihat apakah detail yang atau file yang kita upload tadi dapat kita terima. Nah, di sini ternyata sudah ada di sini untuk pesannya. Nah, setelah itu kita get pesan pc1.txt. Setelah berhasil, kita sudah berhasil untuk mengunduh atau mendownload file yang ada di FTP server yang akan berada di PC3 atau PC dosen. Nah, selanjutnya kita akan buka dengan text editor. Nah, text editor kita open. Nah, di sini ternyata sudah berhasil. Nah, ini pesan dari PC1 yang dapat diakses di PC3 melalui FTP server. Oke, sekian tugas presentasi mail server dan FTP server kali ini.